Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sanala Fatimatu Zahra Zakati Jilani Mahzali Imam Syafi'i Nabi Maliki Ambali Nawawi Rabbi Jamil Fuqal Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Majid Ahmali Syafaqi Qadda Muhammad Wali Asuri Apuru Ajmain Umaila arwahi walidina matina wa jadadina masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarham ya'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zakatu fahiya rabi'u arkanil islami fayajibu alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha ay zakati wa hiya ay anwa'ul amwalil lati tajibu fiha zakatu an-na'amu wa hiyal ibilu wal baqarul ahliyah wal ghanamu Wakhtasatiz zakatu bin na'ami likasrati ni'amillahi ta'ala fiha ala ibadihi fi ma'kali wa khairiha wan naqdani wa huma az-zahabu wal fiddatu sawa'un kana madrubaini aula wat tijaratu wa hiya taglibul mal bit tasarrufi fihi li talabin namai warrikazu wa huwa ma dupina bil ardi fil jahiliyah wal ma'danu wa huwa naqdul ladzi ukhiza min ardin mubahatin aw amlukatin lahu wal mu'saratu ay allati yajibu fihal usru aw nisfuhu wa hiyan nabatu wa huwa imma najmun wa huwa ma la saqalahu kazar'i wa imma syajarun wa huwa ma lahu saqun wa ila zalika asara biqaulihi wa hiyal hububu kal khintati wal aruzzi waz zurrati wad dukhni wal puli wasairil muqtati ikhtiyaran walau nadiran. Ya, lanjutan ya bacaan kita masuk kepada ya rukun Islam yang keempat ya urutan di sini kita ya. Ya, yang pertama sunu syahadatnya, yang kedua sholat, ya, yang ketiga kemarin puasa, nah sekarang yang keempat nih. Nah di sini dikatakan, ya, wa amma zakatu, adapun zakat nih, gitu ya. Nah itu wahia rabi'u arkanil Islam. Zakat ini termasuk yang keempat dari rukun Islam. Ini rukun Islam yang keempat, ya urutan di sini. Wajibu alal muslimi, maka wajib atas orang muslim nih ma'rifatu anwa'il amwal, mengetahui macam-macam harta ya yang wajib dizakatin kita ya. Al wajibah pihak yang ya wajib padanya zakat
ya zakat itu. Mana tuh ya harta yang wajib dizakatin. Ini kalau kita punya kita ya. Nah, wahia yaitu anwaul amwal, yaitu macam-macam harta allati tajibu fiha zakat yang wajib dikeluarin zakatnya. Apa? An-na'amu. Pertama binatang ternak ya. Wahiyal ibilu. Binatang ternak ini ya termasuk macamnya yang wajib dikeluarin zakatnya, yaitu al-ibil, onta, wal bakor ya al ahliyah, yaitu sapi ya gitu ya. Sapi ahliyah tuh ada sapi yang dipiara ya. Kalau itu sapi waksiah ya yang di hutan ya. Kalau di hutan tuh sapi liar ya, nggak bisa ya gitu ya. Nah ini sapi al ahliyah tuh jadi yang jinak ya, sapi yang jinak gitu ya. Nah ya. Nah, kalau yang liar ya susah nggak ada apa susah di apa ya di apa tuh didapetinnya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya abakar ahliya wal ghanam, dan yang ketiga kambing. Jadi binatang ternak nih yang wajib kita dikeluarin ada kena zakat, yaitu onta, ya, bakar, sapi, ya. Nah, ya macamnya ya kebu. Gitu ya. Ya kalau kebu nggak ada sebut di sini ya, jadi kias ya. Kalau di Arab kan nggak ada kebu sono yang ada sampi gitu ya, nggak ada kebu nggak ya. Kalau kita sini kan ada kebu tuh ya gitu. Dulu kita sebelumnya ada sampi makan daging kebu kan ya, kan daging kebu ya, bukannya daging sampi ya. Mana orang kalau apa masih makan daging kebu, nggak mau makan daging sampi ya gitu ya. Nah tapi sekarang udah keenakan ya. Nah ya kebunnya nggak ada ya, susah sekarang ya, yang banyak sampi gitu ya. Nah ya, nah terus ya jadi ibil, onta ya gitu, sapi ya masuk kebu ya. Nah terus konam, kambing. Nah kambing nanti macam-macam jenisnya dah ya, ada kambing ya gitu macam-macamnya. Nah itu ya yang binatang yang wajib ya kena zakat nih gitu, yang wajib dizakatin. Waktu soti zakatu bin na'ami dikhususkan nih ya gitu, zakat itu dengan binatang ternak. Kok kenapa binatang ternak aja, yang lain kagak ya gitu. Kuda enggak ya, kan mahalan kuda kan ya. Kalau ya kebo, sampi itu, kambing pelagi kan ya gitu ya. Ayam enggak kan gitu ya. Kuda tuh ya, kuda kan mahal-mahal ya, kayak ya ratusan juta ya. Nah gitu, tapi enggak kena zakat. Kenapa ya? Karena kuda itu ya Allah jadikan bukannya buat ya piaraan yang kita makan, tapi lizinatin yarkabu dawazina ya dalam Al-Qur'an gitu ya. Karena kuda ini wal khailu wal baghalu tuh ya gitu ya, wal khailu tuh ya kuda ya, wal baghalu ya keldai itu lizinatin, itu untuk perhiasan. Jadi bukan buat ya makan apa, tapi boleh makan daging kuda gitu ya. Nah bukannya nggak boleh, boleh halal ya, tapi ya nggak ya ituin ya. Nah ya kayak manjangan pada tuh ya, kijang ya kan itu ya. Nah tuh ya. Nah di sini ya, jadi ya nah, dikhususkan nih zakat ini kepada bin na'ami dengan binatang ternak. Apa? Likasrati ni'amillahi ta'ala biha, karena banyaknya nikmat Allah pada binatang ternak ini ya. Itu nikmat-nikmat Allah tuh ya banyak kita dapatin pada binatang ternak tersebut gitu ya. Nah artinya gitu ya. Nah, yang lebih ala ibadihi, kepada hambanya nih ya. Jadi binatang ternak ini termasuk binatang yang banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nih hambanya. Mana? Fil ma'kali ya, itu pada yang dimakan ya. Jadi kita banyaknya kan umum makan itu kan ya, onta gitu ya, sapi, kebo ya, kambing kan gitu. Kalau kuda kan jarang
kan itu ya, karena ini termasuk nikmat Allah yang paling besar, paling banyak digunakan dimakan orang ya. Nah itulah ya, jadi Allah khususin ya untuk dikeluarin zakatnya tuh gitu ya. Nah artinya wa ghairiha dan yang lain-lainnya nih ya, artinya bisa dijadikan buat kendaraan atau apa semua gitu ya. Nah tuh ya, satu binatang ternak tuh yang kena ya, yang kena zakat nih. Nah wan nakdani, dan yang kedua nakdan ya, benda nih ya. Nakdan yaitu apa? Wahuma az-zahabu wal fiddah ya. Kalau yang dikata nakdan tuh ya, barang tambang ya itu. Nah itu emas dan perak ya. Selain daripada itu enggak ya, nikel apa tuh, timah apa kan banyak tuh. Nah ya, jadi yang ditambahkan nih emas dan perak gitu ya. Karena buat apa tuh, kebanyakan orang ya jadi buat hatinya condong tuh kalau yang namanya kepada emas dan perak gitu. Kalau yang lain ini kan kurang gitu ya. Nah tuh ya dikenain tuh zakat di sini ya, emas dan perak tuh. Sawaun kana madrubaini aula, sama saja tuh emas dan peraknya udah dibentuk ya atau belum ya. Jadi masih batangan, masih gumpelan gitu ya. Jadi itu ya, nah udah kena zakat tuh gitu. Nah kalau udah dibentuk kan udah jadi perhiasan ya, bentuk nih ya, atau emas batangan tuh. Nah gitu. Nah itu kena zakat gitu ya. Nah ya tuh ya, jadi udah al-madrubah ya, udah dibentuk atau belum gitu ya. Nah terus yang berikutnya lagi ya, barang yang kena zakat wat tijaratu, yaitu harta perdagangan, tijarah ya gitu. Nah ini kena zakat. Apa yang dikatakan tijarah? Wahia taglibul mal bit tasarrufi fihi li talabin na'mai gitu. Yang dikatakan tijarah itu taglibul mal, memutarbalikkan harta ya gitu ya, harta kita puterin ya gitu. Nah ya betasarrufi, dengan ditasarufkan, digunakan ya, di ya apa tuh ya, dipasarin, di apa tuh ya, dikembangin lah fihi ya, pada harta itu litolabin nakmai ya, karena untuk mencari keuntungan ya, pertumbuhan gitu. Nah ya itu yang namanya tijarah. Jadi tijarah tuh kita puterin tuh harta buat supaya ya berkembang nih, supaya nambah gitu ya. Hanya ya bukannya dagang aja ya, macam kayak kontrakan gitu ya. Nah itu juga ya termasuk bagian daripada tijarah ya, karena kontrakan itu termasuk kan ijarah tuh tijarah masuknya ya. Jadi harta yang kita puterin tuh ya, baik dari kontrakan atau digadein atau semua tuh yang mengembangkan ya daripada tuh harta ya, jadi harta bisa tambah banyak kan gitu ya. Nah itu ya, itu namanya tijarah. Bukannya namanya tijarah tuh dagang doangan ya, ini tijarah nih, dagang nih gitu. Jadi bukan itu ya. Nah ya, jadi ngembangin ya, ngembangin duit tuh ya supaya jadi banyak, supaya nambah. Nah itu kena dekat gitu ya, masuk bagian daripada tijarah. Kan macam-macam ya, babul buyuk kan macam-macam tuh, bab jual beli. Nah itu ya, ada ya gitu, ada tijarah, ada ijarah, ada kirad, ada apa semua ya, ada ya, nah, salam apa semua. Nah itu ada dah ya, macam-macam dalam ya, nah, bab tijarah tuh gitu ya. Nah ya, jadi untuk memuterin duit nih ya, supaya ya tambah ya, berkembang. Nah itu disebut tijarah ya secara umumnya. Nah bentuk macam-macamnya banyak tuh ya, asal jangan yang riba kan gitu ya. Yang riba nggak boleh ya, gitu ngembangin nggak riba ya. Allah ya hapus tuh, yamhullahu riba wa yurbis sedekah ya gitu. Allah ya bakal abisin yang namanya riba, dan Allah bakal kembangin sedekah gitu ya. Jadi tijarain namal bai'u mislur riba ya. Allah kata jual beli itu sama seperti riba. Riba nyari keuntungan, jual beli juga nyari keuntungan ya. Nah tapi di sini ada nanti ya perbedaan ya hukum syaraknya gitu ya.
gitu. Nah, itu ya gitu ya. Nah, terus lagi warikaz. Ya, rikaz tuh yaitu wahwa madupina bil ardi fil jahiliyah, yaitu barang pendeman ya yang kita dapat di tanah tuh. Ya, apa tuh pendeman orang jahiliyah dulu gitu. Ya, jadi pendeman-pendeman tuh itu rikaz disebutnya. Ya. Nah, gitu ya, ketemu tuh barang apa tuh ya. Nah, ya yang ada nilai harganya gitu ya, bekas zaman Belanda kali dulu kan gitu ya, atau yang orang sebut ini rikaz ini harta karun ya, harta karun ya, harta korun gitu ya, itu zaman Nabi Musa dulu ya, korun tuh ya, harta korun ya. Nah kalau kita kan sekarang ya kagak ada gitu ya, mungkin emang harta korun tuh ya dulu memang Allah pendem tuh ya semua hartanya. Nah itu semua sampai hari kiamat tuh masih ya tajal-jal ya, masih ngelewang-ngelewang tuh ya sampai gitu ya. Nah mungkin kalau kita ketemuin tuh ada mungkin dari situ kali ya pencarannya gitu ya, bukan ya harta karunnya itu kan di Mesir tuh ya, Nabi Musa kan ya mau Fir'aun kan di Mesir ya, mungkin nyebar kali ya, ketemuin harta karun tuh. Nah itu wajib keluarin zakat. Jadi kalau kita dapat tuh harta karun, nah itu keluarin ya gitu ya, keluarinnya nanti kalau dia tuh harta karun separuh ya daripada yang kita dapetin gitu ya. Tunggu ya pendeman jahiliyah gitu ya. Ya harta karun tuh emang ya Allah sengaja tuh pendem semua gitu ya. Gitu karena banyak cuma hartanya gitu. Inna mafatihahu latanu ya kata Allah tuh sungguhnya ya anak kuncinya gudangnya tuh Fir'aun itu ya, korun itu ya, itu latanu yaitu 70 gerobak ya. Tanuk tuh ya diartikan 70 gerobak gitu ya. Ya kuncinya aja gitu ya Luka itu 70 gerobak gitu ya. Kira-kira berapa biji Cep? Ya kalau gerobak ya sekalipun gerobak yang kecil juga kan, apalagi gerobak dulu ya, gerobak dulu kan gede tuh yang ditarik pakai sampi gitu kan, gede kan. Nah kalau 70 begitu penuh ya gitu ya, banyak kan tuh ya. Pintu gudangnya ya, gudangnya tuh korun ya, kaya kan dia gitu ya, segitu tuh ya. Nah itu Allah amlesin tuh ya, habis ya. Hanya ntar di akhir zaman Allah keluarin ya, Allah keluarin tuh ya dari zaman gitu, keluar wa akhrajatil ardu asqalaha ya, Allah keluarin tuh ya yang ada di bumi tuh, apa yang terpendam di bumi, nah itu Allah keluarin tuh ya, buangin gitu, timbul lagi dah nanti gitu ya, harta karun tuh. Nah ya banyak dah ya, kalau ya karena kuncinya aja segitu 70 gerobak ya, gimana duitnya itu, anak kuncinya aja kalau dijual kan banyak itu ya duitnya ya. Nah, ya itu Allah kasih ya segitu banyak gitu ya duitnya. Nah tapi ya karena dia tuh ngelawan sama Allah ya, nah hanya Allah pendem itu ya, dia nggak mau keluarin zakat tuh si korun ya, karena zakatnya tuh waktu zaman Nabi Musa tuh bukannya kayak kita ya, rubul usur tuh 1/40 ya, 2,5%. Kalau kita kan 2,5% nih ya zakat, kalau dia separuh itu. Nah iya, nah sebenarnya taruh. Nah kalau ya kalau duitnya teman kayak kita gitu umpama dikit gitu ya, kalau kayak kita kan umpama nisabnya berapa nih, 80 juta, keluarinnya 40 juta gitu ya, gitu gimana tuh Cep? Hah? Ya sayang lah ya, kalau kita kan namanya kalau umpama 80 juta aja keluarin 2,5%, berapa tuh kan 2 jutaan kan, iya 2 jutaan ya, itu dikit kan. Nah kalau dia separuh ya 80 juta keluarin 40. Nah kalau kita yang 2 juta aja sayang. Yang 2 juta hampir lagi yang begitu. Nah korun dihitung-hitung duitnya berapa ya, berapa T gitu. Yang gitu dihitung, nah dikeluarin ya. Manoga. Ya. Gitu ya. Manoga gitu. Nah sak labah aja
ya, yang tadi jadi dari orang susah gitu, begitu diminta tuh, ya Rasulullah tuh keluarin zakatnya aja segan, ya kenapa kambingnya udah banyak, ya kan kambing Sa'labah tuh, ya kambing, ya kan kambing keluarin 40 tuh, ya begitu 40 ekor keluarin satu, nah kalau udah ribuan, ya banyak, ngitung ya. Gitu ya. Nah itu ya, gitu tuh ya, rikaz tuh. Jadi kalau ketemu tuh barang yang seperti itu namanya pendeman, itu rikaz namanya gitu. Nah terus lagi wal makdan, ya makdan nih, ya, nah ya barang ya apa tuh ya, nah yang apa nih ya kekayaan alam nih, makdan, ya gitu apa namanya tuh, ini ya. Nah itu wahuan nakdu, yaitu emas dan perak tuh. Ya allazi ukhiza min arbin mubahatin aw mamlukatin lahu, yaitu ya nah barang tuh makdan itu yaitu ya emas dan perak tuh yang didapetin dari tanah yang mubah. Tanah yang mubah tuh artinya tanah yang nggak punya milik gitu ya, kayak di hutan tanah gitu kita dapetin tuh ya. Nah ya barang tambang dah ya, kadang kan tambang nih ya, ada emas ada perak tuh gitu ya. Nah tuh ya tuh makdan tuh ya kan gitu ya, kayak di macam di Irian sono atau di mana tuh yang dapat pada itu tuh tempat tambang itu kan ya, nah, emas itu ya. Nah itu namanya makdan tuh. Nah ya gitu ya, yang diambil tuh dari tanah yang mubah ya, yang mubah ini dari tanah yang nggak ada pemilik, artinya milik pemerintah gitu ya. Nah au mamlukatin lahu, atau memang tanah milik dia ya, kita punya kebun nih, begitu kita gali di situ, nah ada tambang di situ, ada apa ya tambang oh ya, bawa emas perak atau apa kan di situ ya. Nah itu tuh ya namanya barang makdan ya, dan tambang tuh. Nah itu juga nanti dia dikeluarin tuh ya zakatnya tuh yang begitu. Wal mu'asyarat, dan juga yang wajib dikeluarin nih kena zakatnya mu'asyarat. Mu'asyarat tuh artinya yang zakatnya dikeluarin 1/10 atau 1/20 ya, artinya 10% atau 5%. Itu mu'asyarat ya. Ini dari zuruk ya, dari tanaman-tanaman nih ya, zakat tanaman. Nah gitu. Ay allati yajibu fihal usru au nisfuhu, yaitu yang disebut mu'asyarat, yaitu tumbuhan tuh yang wajib dikeluarkannya 1/10 atau 1/20 atau ya gitu. Jadi 10% atau ya 5% gitu. Ya, tuh nanti lihat ininya ya hasilnya. Wahiyan nabitu, yaitu tumbuhan ya gitu ya. Ya, imma najmun. Ya, tumbuhan itu ada kalanya ya najmun. Najmun tuh artinya wahwa malasaqalahu, yaitu ya tumbuhan yang enggak punya batang. Ya, gitu. Ya, itu najmunannya. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang ada batangnya itu kayak pohon kelapa, pohon apa ya, korma, itu kan ada batangnya. Nah, kalau dia nih yang enggak berbatang ya, kayak pohon anggur kan nggak ada batangnya ya teman ya, ada batangnya teman ya, nggak tegak gitu. Nah kalau korma kan ya kayak pohon kelapa tuh gitu ya, tuh batang namanya tuh ya. Jadi imma najmun wa huwa malasaqalahu, yang nggak ada batangnya tuh ya gitu, kazurui ya, seperti tanaman padi gitu kan ya. Padi memang ada batangnya kan, enggak kan ya, nggak ada pongkolnya, nggak ada ininya kan gitu ya. Nah tuh ya kazuro wa imma sajarun, atau juga atau pohonan-pohonan ya. Kalau sajarun tuh yang ada batangnya ya, si korma tuh ya. Nah wa huwa malahu sakun, yaitu yang ada batang ya. Nah wa ila zalika asyara biqaulihi, dengan ini pengarang ya mengisyaratkan dengan ya perkataannya wahiya lahububu, yaitu ya biji-bijian itu ya, yang enggak ada batangnya tuh ya, seperti biji-bijian
yaitu kalhinta, ya, seperti gandum. Ya, gandum kan nggak ada pohonnya tuh, kongkolnya gitu, ya, kagak ada kan, gitu, ya, di kayak pun padi juga kan, jagung gitu, ya, nah, artinya seperti hinta, gandum, wal aruz, ya, padi, ya, gitu, aruz nasi, ya, padi, gitu, ya, nah, itu kan nggak ada batangnya, ya, nah, ya, wazurah, jagung, ya, gitu, ya. Waduhnu, ya, kacang tuh, ya, gitu, ya, ya, kacang ini kalau kayak kita sini, ya, kacang kedeli dah, ya, gitu, ya, kacang tuh. Nah, walpul, ya, kacang polong, ya, itu, kita kacang tanah, kan gitu, pul, ya, kalau di sana di Arab gitu, ya, ya, kacang itu tuh, ya, nah, yang orang haji kacang apa, ya, husmus, apa, kacang, ya. Nah, itu ya. Nah, itu tuh. Ya, pul. Nah, wasairil muqtatu, ya, muqtati dan seluruh makanan pokok. Ya. Nah, juga sih seluruh makanan pokok dah tuh. Ya. Nah, itu termasuk, ya. Nah, ya, termasuk tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya tuh. Ya, ikhtiaran, ya, itu pada, ya, umumnya gitu, ya, walau nadiran sekalipun jarang, ya, jarang dimakan, ya, kayak gitu kan kita biasa makannya kan nasi, beras, ya, padi itu kan gitu. Nah, kalau jagung kan, ya, jarang gitu, ya, dimakan juga ada kan, yang kan jagung, ya, nggak apa tuh gandum kan gitu, ya. Nah, tuh, ya, itu termasuk daripada hubub, ya. Nah, biji-bijian tuh. Nah, itu kena zakat tuh, ya. Nanti zakatnya bisa usur atau nisib tuh separuhnya. Wasimar dan buah-buahan nih yang ada batangnya tuh, puunan yang ada batangnya. Nah, seperti apa? Wala takunu, ya, tidak terjadi nih kena zakat nih pada, ya, simar ini, buahan ini, illa fi syai'aini, kecuali dua macam. Apa tuh? Samarun nakhli wa samalul kirami, gitu, ya, yaitu buah nahal, ya, nahal korma, nah, ya, wa samanul kiram dan buah, ya, nah, kiram tuh, ya, anggur, gitu, ya. Nah, itu yang kena zakat, yang lain sih kagak, ya, kayak kita kelapa kan gitu, ya, agak tuh, ya, nggak ada tuh zakatnya, ya. Ini kan gitu banyak kelapa tuh kan gitu, ya, kelapa sawit tuh ada kan, ya, itu nggak ada, ya, zakatnya itu, ya. Jadi ini yang ditentuin tuh yang punya batang tuh, puunan yang punya batang yang kena zakatnya. Nah, itu cuma dua, ya, anggur sama, ya, nah, apa tuh, ya, sama korma, ya. Nah, yang lainnya enggak gitu, ya. Kalau kita di sini banyak banget, ada kecapi, jengkol, gitu, ya, jengkol kan mahal sekarang, mahal kan cabai, mahal, ya, itu, ya, jual banyak itu mahal, ya, jengkol, ya, ada bom-bom, ya, kuini, ya, macam-macam tuh, kurang gitu, ya. Nah, itu nggak kena tuh, biar kata banyak tuh rambutan, duku, ya, kan gitu, ya, nggak kena zakat itu, kan banyak, gitu. Durian, iya, agak juga durian, ya, kan mahal durian ya. Oh iya, satu pakai 200, nah ada 1000, banyak, gitu, ya. Nah, dia nggak kena tuh zakat. Nah, nanti dia yang begitu kenanya apa? Tijarah, gitu, ya. Kenanya zakatnya zakat tijarah, jadi dijual, durian dijual, nah punya duit kan gitu, ya. Nah, ya, nah jadi zakat tijarah kenanya, jadi nggak kena barangnya. Kalau yang zuruk begini kan kena dikeluarin barangnya, kayak gitu padi. Nah, padi itu kalau kita dapat tuh hasil dari padi tuh panen, ya, itu ada, ya, nah, kira 6 kintal tuh 600-an, ya, gitu kilo, ya, lebih dikit tuh 600-an dah. Nah, itu nanti keluarin tuh apa yang dikeluarin itu, ya, 10%-nya atau 5% gitu dikeluarinnya, gitu, ya. Nah, gitu. Nah, kayak rambutan kan kagak, iya,
itu ya, ada rambutan, ada duku ya, macam-macam gitu sini buah. Nah itu ya, yang kena tuh cuma juro, nah tuh jagung kan gitu ya. Nah itu ya, nah itu nanti yang begitu-begitu tuh yang nggak kena seperti itu, nah masuknya pada ya tijarah ya, zakat jual ya gitu ya, jual lah tuh ya, kayak binatang ternak tuh kayak ayam ya, kan nggak tuh nggak ada ya zakatnya. Nah ya zakatnya larinya nanti ya jual gitu ya, tijarah gitu ya. Nah ya karena nggak ada nisabnya yang begitu, nisabnya apa, kayak ayam berapa biji tuh wajib keluarin zakat. Kalau kambing kan ada tuh ya zakatnya 40, nah keluarin ya gitu. Nah itu ya termasuk simar tuh buahan itu karam ya. Wahuma abdolus simar, dua macam ini korma dan anggur termasuk buahan yang paling mulia, paling abdal ya, paling bagus ya, karena korma tuh ya, nah termasuk makanan yang ya paling ya diutamakan tuh gitu ya. Ini kalau kita puasa aja disuruhin makan korma ya buat berbuka tuh ya, entar yang rutobnya atau yang tamarnya ya, yang rutob masih mengkel, nah tamar yang udah mateng ya. Nah itu ya disuruhin tuh gitu kita kalau puasa. Kenapa tuh diutamakan tuh ya gitu. Nah korma tuh karena korma itu banyak mengandung ya, nah ya vitamin-vitamin dan juga banyak apa gulanya tuh tinggi. Kalau kita puasa kan orang kan lemes ya, supaya buka masukin itu ya gitu ya, dimasukin makan korma. Nah jadi kan timbul tuh tenaga kuat lagi gitu ya, buat terawih buat apa semua gitu ya, itu Allah kasih gitu. Hanya ya korma kalau musim begini bulan apa Ramadan tuh banyak ngambrak kan ya, di mana-mana ya gitu. Sini banyak, sampai lagi di sana di Mekah di luar tuh tempat-tempat itu tetap tuh ya. Nah itu termasuk ya yang utamakan tuh ya. Kalau nggak ada korma ya kismis tuh gitu ya, anggur tuh ya, ya yang udah dikeringin ya jadi kismis tuh gitu ya. Nah itu ya. Nah, wa abdul siman para zakat tapi masiwan na'amis saimah ya, maka enggak kena zakat ya pima siwana ami selain daripada ya binatang ternak asaimah ya, binatang ternak yang diangon ya, yang dipiara. Nah kalau yang diliar enggak gitu, ini yang kita piara jadinya gitu ya, asaimah tuh ya diangon pi kalain mubahin, yaitu di padang rumput yang ya mubah gitu ya. Nah itu kena tuh, jadi kita punya kambing nih, nah gitu kita bawa dah nih di mana nih, umpama di padang rumput di hutan sono, pak di sono dimakan apa semua gitu ya. Jadi nggak dibeliin ya, nggak dibeliin apa tuh makanan ya. Nah gitu. Nah kalau dibeliin tuh makanan, nah nanti dilihat dulu lagi ya, apa kena zakat apa enggak gitu ya. Kalau yang dipakai beliin makanan tuh dikombongin apa itu kayak sampi tuh gitu ya. Nah tuh ya, tuh yang diangun tuh, angun bebas no pikalain tuh ya, airnya pikalain mubahin kulal haul setiap tahunnya tuh ya, dibawa no gitu ya. Ini. BP lil maliki yaitu dengan pekerjaan si pemilik tuh kambing tadi, binatang ternak tadi, au wakilihi atau wakilnya ya, kita suruh dah pembantu kita bujang gitu ya, au walihi atau yang ngurusnya, awil hakim atau si hakim nih ya gitu. Nah ya li ghaibatihi masalan ya, karena itu ya suatu tempat yang ya gaib sunuh yang jauh gitu ya. Nah itu dibawa dah tempat sunuh taruh sana ya. Nah binatang yang diangun nih gitu ya. Jadi makanannya itu nggak dibeliin, nggak di apa tuh ya, dicariin rumput makan apa semua gitu. Nah di hutan aja tuh di apa di tempat, tapi bukan yang liar nih. Kalau yang tadi yang liar nggak ada. Ini yang ahliyah ya, yang jinak gitu ya, yang kita piara ini gitu ya. Nah itu ya gitu kayak begini masalah. Pada zakata pisa imatin binafsiha, enggak ada kena zakat kalau binatang itu dia itu
ya saima dia makan tuh ya makanan-makanan tadi itu rumput binafsiha dengan dia sendirinya, artinya nggak dipiara ya, di jalan aja tuh sono kita lepas tuh ya, nah di hutan gitu ya, kita punya kambing sampai udah lepas aja sono. Nah itu yang begitu enggak ya kena zakat karena kita enggak ngurusin gitu. Jadi ini kalau yang diurusin gitu, yang kita makannya tuh kita bebas sono, tapi ntar ya nah malam kan dimasukin di kandang atau apa kan gitu ya, buat pemeliharaan tuh nafsiha. Wala bi maklupatin, dan juga enggak dikasih makan apa enggak kena zakat kalau binatang yang dikasih empan. Ya maklub ya, masih makanan tuh ya gitu ya. Kaza fi tuhfati ya begitulah ya yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Waktu sotsa ima bizakati dikhususkan nih binatang yang dipiara tuh dengan zakat litau piri mu'natiha birra'i, karena mencukupin ya gitu biayanya itu dengan diangon. Artinya kita angon tuh udah cukup, dia nggak perlu dibeliin makanan gitu ya. Nah gitu ya. Nah cukup katanya birai fi kalain mubahin, di padang rumput yang mubah gitu. Au mamlukin, atau juga padang rumput yang ya kita milikin, artinya kebun kita sendiri gitu. Nah qimatuhu yasiratun, yang nilainya itu sedikit katanya ya gitu ya. Jadi nggak banyak pakai ongkos biaya gitu. Nah la ya'uddu misluha kulpatun fi muqabalatit nama iha, tidak ya dianggap tuh seperti itu ya, seperti ya apa tuh ya yang dipiara tuh ya saimah tuh kulpatun, yaitu beban fi muqabalati nama iha, yang ya muqabalah yang berimbangan dengan ya pertumbuhannya ya gitu ya. Jadi nggak dianggap tuh kalau ada seumpama biaya-biaya untuk ya ngasih makan atau apa. Nah tapi dengan perkembangan tuh ya dari binatang itu ya lebih banyak daripada ya biaya yang kita keluarin tuh. Jadi kalau ada biaya yang sedikit nggak apa-apa tuh gitu ya, masih tetap dianggap tuh ya. Nah nama iha lakin lau alapaha godran ta'isu bidunihi ya bila daratin bayinin lam yuksad bihi ya, lam yuksad bihi qad usaumi lam yadurra. Akan tetapi gitu ya, kalau dikasih nih makanan ya dikombongin tuh alapa ya godran, yaitu kadar ta'isu ya gitu ya, kadar dia hidup ya bidunihi tanpa ya dikombongin, bila darurin bayinin dengan tidak darurat yang jelas, walam yuksad bihi qad usaumi, tapi enggak ada tujuan untuk memutuskan daripada untuk ya memutuskan daripada ya ngangunnya, lam yadurra, itu enggak jadi darurat. Jadi kalau sekiranya tuh ada ya biaya tapi kita enggak apa tuh ya kita kasih nih kambing ya, kita taruh di kandang apa, nah kita beliin makanan apa semua gitu ya, tapi nggak ada tujuan untuk supaya jangan apa ya supaya dia angun dah ke tempat sana. Nah itu masih tetap masih kena zakat yang seperti itu katanya. Nah ya lam yadurra tuh ya kaza ma qalahul Barmawi wal Fasni, begitulah apa yang dikatakan oleh Imam ya Barmawi dan Imam Al-Fasni gitu ya. Ini masalah ya ternak ya kita nggak ada yang punya dah ya, ini zakat yang ini nggak ada gitu sama kita ya, nggak ada tempatnya, nggak ada kebunnya ya, buat ngangon ya, ngangon tuh sapi kambing ya di mana kagak ada kan ya, itu ayam aja susah iya nah ayam aja susah, hampir lagi kambing ya gimana ya. Ini bagi orang yang apa tuh ya yang di daerah-daerah dah yang kebunnya tuh sawahnya luas banyak tuh kebunnya, nah dipiara kambing tuh gitu atau sapi. Nah ini ya buat dia kalau kita sih nggak ada nih ya gitu, nggak ada sama kita ini, nggak ada apa sama kita nih, nggak ada kewajiban seperti ini nih keluarin zakat gitu. Ini sekedar tahu aja gitu ya. Jadi ilmun yanfa'u
ya gitu ilmuhu wadi wala yaduru ya jahluhu ya ini ilmu ya kalau kita tahu ada manfaatnya tapi kalau kita nggak tahu nggak jadi darurat nggak apa-apa karena apa kita nggak ada ya berkecimpung di sini ya dalam urusan ini ya kita nggak tahu tuh ya berapa zakatnya tuh sapi kambing ya gitu berapa kita nggak tahu nggak apa-apa karena kita nggak punya ya barang seperti ini gitu ya kalau kita punya ya wajib gitu ya karena kita nggak punya gitu ya tapi tahu aja dah karena ilmu yaitu yanfa'u ilmuhu ya kita tahu ada manfaatnya mungkin nanti suatu waktu orang nanya mau kita ya kan kita bisa kasih tahu gitu ya nah itu ya nah wayustaratul haulu laha disyaratkan nih pada binatang ternak ini ada haulnya jadi semua tuh binatang ternak, tijarah gitu ya. Ya itu ada haul. Haul artinya tahunnya tuh. Gitu ya. Ailin na'ami fi milkihi yaitu binatang ternak yang kita milikin. Fala tajibu zakatu qabla tamamihi. Enggak wajib zakat kalau belum cukup haulnya. Haulnya tuh tahunnya kita milikin ya dari umpama nih Ramadan sekarang ya nah nyampe Ramadan akan datang, nah itu berarti setahun itu. Jadi kalau kita milikin setahun itu berarti udah hanya sampai haulnya gitu ya. Nah, artinya gitu. Para tajibu qabla tamami. Jadi kalau sebelum sempurna tuh ya, belum sampai haulnya enggak wajib zakat tuh. Walau bilahzatin sekalipun sedikit aja ya, umpama 1 hari nih, kurang 1 hari dari setahun belum wajib. Gitu ya lu besok kan udah wajib keluarin zakat nah iya belum ntar tungguin sampai besok kan gitu jangan kita paksa tuh orang mesti keluarin zakat gitu ya umpama zakat tijarah dah ya kan gitu kan pakai haul tuh zakat tijarah ya kalau zakat tijarah kita tuh ya dagangnya dari mulain mana gitu ya dari bulan apaan tuh gitu ya itu tuh ya jadi kita mesti catat gitu ya bulan apa nih kita dagang bulan Januari nah sampai Januari lagi gitu ya nah belum sampai Januari berarti belum cukup setahun itu ya jangan kita paksa buat dulu keluarin zakat gitu karena belum waktunya gitu ya nah tungguin tuh gitu ya nah tuh ya itu wajib tuh ya kalau belum para tajibu zakatnya qabla tamami walau bilahzatin walakin nita junisabi milkihi bisa babi milkin nisabi haulun nisabi akan tetapi keuntungan tuh ya nita tuh artinya keuntungan ya gitu nisabin ya nisabu milkihi keuntungan nisab yang dia milikin pela hauli dalam haulnya anin nisabi dari nisab tersebut au ba'dahu au ba'dihi atau sebagiannya bibaiin ya dengan dijual au ghairihi atau lainnya ada maka baliklah bisirai ya dengan dia beli au ghairihi atau lainnya ista'nafal haulu ya maka haulnya itu ya dari mulai gitu ya jadi kalau nih barang ya keuntungan gitu ya jadi kalau keuntungan tuh yang kita punya dari ya apa dari perdagangan nih atau ya barang-barang yang wajib zakat nah kemudian ya nah keuntungannya itu ya kalau barangnya tuh ya yang kita apa tuh ya milikin tuh nisab 1 nisab nah nanti kita keluarinnya tuh ya nah pokoknya aja dulu gitu nah yang keuntungannya ya belum sampai nih haulnya kan gitu nah jadi nggak masuk kalau tuh modalnya itu cukup nisab kalau modalnya nggak cukup nisab maka keuntungannya itu digabungin ke situ gitu ya nah gitu ya nisabnya kayak kita dagang dah ya yang gampangan nih ya dagang kan kita dagang tuh ya nisab tuh harta perdagangan itu ya kalau ukuran emas itu 78 gram emas gitu ya modal ya gitu tuh nisabnya
Nah, apakah kita dagangnya itu satu nisab apa enggak? Gitu, ya. Modalnya nih, ya 78 gram. 78 gram kali harga emas. Kalau sekarang berapa? Mama 1 juta, ya. 78 juta gitu. Nah, ini kalau kita modal tuh segitu, ya. Nah, dalam 1 tahun, nah itu ya modalnya tuh udah wajib dikeluarin zakatnya. Nah, keuntungannya gimana? Ya, nah keuntungannya tuh boleh ya. Nah, ya belakangan gitu, ya. Gitu. Nah, kalau kita mau gabungin ya boleh gitu. Tapi itu keuntungannya belum cukup 1 haul kan? Ya, belum 1 haul. Nah, ya, jadi ya, nah bisa dari nanti sampai itu keuntungannya pisahin. Nah, sampai haulnya baru dikeluarin. Nah, kalau kita nggak mau repot, ya, nah kita satuin aja. Jadi antara tuh modal dengan keuntungan berapa tuh yang ada. Pamer tadi kita modal satu apa tuh? 1 nisab, ya, gitu, ya, 78 juta dah, ya. Nah, gitu. Nah, tambah untung berapa gitu, ya. Nah, masukin situ kita, ya. Kalau kita nggak mau, nah, repot. Nah, kalau kita mau repot ituin gitu, ya, dipisahin gitu, ya, tungguin tuh kamunya, ya, gitu, ya, kayak kontrakan tuh, ya, kan gitu, umpama kontrakan tuh, ya, kita modalin tuh berapa, ya, juta tuh kita bikin, ya, gitu, ya, kita bikin kontrakan nih, ya, umpama 100 juta, nah itu kan udah 1 nisab, ya, nah begitu tuh, ya, masuk apa tuh setahun, nah itu wajib keluar zakat. Ada yang ngontrak kayak kagak kayak, itu sama juga kita udah apa tuh nyimpen duit, itu ya kontrakan tuh, itu bangun apa kontrakan nih, ya 100 juta, ya berarti kan udah apa nyimpen duit tuh setahun, meskipun orang nggak masuk. Karena kalau orang masuk tuh berarti kan satu keuntungan kan, keuntungannya itu, ya. Nah, gitu kan keuntungannya. Nah, nanti keuntungan tuh dari ya kontrakan itu, ya, kalau kita tumpulin lagi sampai 1 tahun, nah itu dia keluar. Itu dari mulai kapan tuh gitu, ya. Nah, umpama kalau orang tuh kontrak nih, ya. Nah, harga apa tuh setahun atau ya 2 tahun kan gitu. Nah, itu kan berarti keuntungannya tuh dari kontrakan. Nah, kontrakannya itu modalnya tadi gitu, ya. Ini ya udah setahun nih itu, ya, keluarin, ya, harga apa tuh, ya, harga yang kita bikin bangunan tuh. Ya tergantung kita. Kalau emang tuh dilihat dari awal beli tanah buat ngontrakin, buat kontrakan, tanahnya ngikut. Sama juga buat jual beli gitu. Ya iya, karena termasuk jual beli. Ini lu beli tanah buat apaan? Buat bikin kontrakan. Nah, masuk tuh. Ini jangan kalau tanah tuh jangan masukin gitu. Kenapa? Kalau berkembangnya kan mahal. Iya tanah. Iya itu setahun 2 tahun kan. Setahun kita beli nih berapa nih? Umpama ya berapa juta kan tanah. Kan gitu. Nah, mungkin tahun depan tahun ini kan iya bukannya turun. Kalau tanah gitu. Nah, kita beli ini tanah berapa 10 juta semeter. Kan umpama gitu. 10 juta. Nah, tahun depan kan bisa berapa? Iya, kan gitu, ya. Hanya kalau beli tanah tuh jangan niat buat bikin kontrakan, ya, buat nyimpen duit, nggak apa-apa. Ini punya duit nih, beli tanah, ya, buat nyimpen duit tuh kalau di tanah nggak kena, kalau di emas, kena zakat. Kita beliin emas nih, itu, ya, kena zakat, kita simpen. Nah, kalau tanah enggak, ya, tanah barang tuh apaan tuh, ya, nah gitu, ya, beli mobil, beli apa gitu, nggak kena zakat, gitu, ya. Nah, tapi kalau tanah, ya, apa tuh, ya, kalau niat buat kontrakan, nah kena tuh. Jadi nanti dihitung tanah, kalau tanah harganya naik, kan gitu, berat kan jadinya zakatnya. Nah, kalau bangunan, ya, bangunannya nanti makin lama makin susut. Kalau bangunan, ya baru-baru nih kita modalin 100 juta umpama. Nah, ya kan setahun 2 tahun, ya mungkin 5 tahun itu harga bangunan udah
turun kan, ya, susut kan, yang tadinya apa tuh 100 juta, ya, gitu kan. Nah bisa harganya kan berapa? Udah 5 tahun, ya mungkin di bawah itu kan, bukannya naik. Kalau tanah naik gitu. Hah? Umumnya kontrakan naik. Apa kontrakannya? Iya kalau kontrakan sih hasil gitu. Hah? Nggak ada orang. Nggak ada yang ngontrak. Nggak ada yang ngontrak sekarang jadi turun. Yang tadi 1 juta jadi 500. Nggak ada yang ngontrak. Itu ya. Nah ini. Kayaknya kalau tanah jangan nyatu apa? Ya, buat ngontrakin dah, ya. Kalau nanti buat ngontrakin, buat dagang, nah itu berarti itu kena zakat. Gitu, ya. Ini beli tanah nih, buat jual beli, itu kena zakat. Ya, meskipun setahun 2 tahun tuh nggak laku, ya, karena itu udah nyimpen duit di situ, ya, gitu. Ya, nyimpen duit itu udah masuk, itu. Ya. Hanya beli aja buat nyimpen duit dah, ya tanah nih ada tanah nih murah beli itu nyimpen duit. Nanti kalau udah kelamaan kosong bikinin dah kontrakan, ya bangunannya modalin gitu bangunan kan gitu, ya. Nah itu modalnya. Nah keuntungannya, nah itu kalau kita makan kita apa ya udah habis nggak apa-apa, ya umpama tiap bulan kontrakin ada duit makan habis gitu, ya sampai setahun. Habisnya tuh papanya nggak apa-apa, jadi yang dikeluarin duitnya dikeluarin zakatnya modal bangunannya, ya. Yang orang ngontrak sih mungkin sebulan berarti 1 juta nih, kan gitu, ya habis kita makan, kan gitu, ya buat beli ini habis lah, kan gitu. Nah ya sampai setahun tuh, ya kagak ada kan duitnya, ya makan tiap bulan, kan gitu. Nah ya, gituannya modalnya yang dikeluarin modal bangunan. Tapi kalau asalnya nggak diniatin kontrakan, rumah tinggal dikontrakin gitu, nggak. Ya kagak apa-apa kalau dari asal datangnya itu nggak ini, gitu. Dari awal kita belinya bukan buat kontrakan, gitu. Ya, tapi ada yang mau ngontrak, gitu. Ada yang ngontrak nih, itu tiap tanah lu nggak pakai nih gue kontrak, nggak apa-apa kontrakin. Nggak akan zakat. Kagak, gitu. Ya. Itu tanah lu gak dipakai cep nih, gue kontrak nih, gitu. Tahun berapa duit, ya nggak apa-apa, gitu, ya nggak kena zakat, ya. Nah ada orang kontrak tuh, ya, nah duitnya kena zakat nggak? Nah kagak, nah kecuali simpen, gitu. Kalau cukup 1 nisab ngontrak, nah orang kontrak setahun berapa duit, ya 10 juta, ya kagak sampai, ya sampai nisab nggak? Agak kan, nisabnya kan 78 gram, 78 juta kan gitu. Kalau emas 1 juta kan gitu, ya. Agak, orang nyontak cuma 10 juta setahun. Ya udah makan aja gitu. Nah, ya, itu, ya biar kata simpen juga nggak sampai juga kan. Gitu, ya. Ya. Hah? Ya makanin aja dah. Gitu, ya. Ya, tapi kalau emang niatnya tuh ya beli tanah buat kontrakan ya kena, ya jangan ya itu, ya berat tuh nanti zakatnya itu, ya. Bang Amin nanya kalau orang ngobyak Ngobyak misalnya dapat 500 juta duit banyak, iya, ya terus zakat nggak, ngapa tuh kena zakat gitu ya kalau ditaruh dulu, iya gitu, ya. Nah, Amin ngobek nih dapat 1 M gitu, nah ditaruh disimpan, nah keluar, gitu. Nah kalau dimakanin sih, ya biar lagi dibagi-bagi, ya bagi dia gitu, ya habis, gitu, ya. Nah kalau disimpan, ya sampai setahun, kalau yang namanya duit tuh simpan sama dengan emas, gitu, ya sama emas, kita nyimpan duit tuh kita nabung lah, istilahnya. Kita nabung tuh, ya, gitu, ya. Di situ tuh di nabung tuh di, ya, tabungan. Kita tabung dah tuh, ya, tabung sampai setahun cukup 1 nisab wajib keluarin. Itu kalau dibeliin tanah mau di sana itu termasuk nyimpen nggak? Hah? Termasuk nyimpen. Nyimpen? Iya niatnya kan nyimpen duit, nggak apa-apa. Itu berarti dihitung. Enggak, Oh, enggak. enggak.
itu nggak mantuk ituan, ya simpenan itu ya nggak masuk tuh kena zakat enggak simpanan itu, gitu ya. Nah, ya. Nah kecuali beli emas, kalau emas itu wajib, ya emas batangan kayak emas itu gitu, ya. Nah kecuali kalau emas yang udah jadi tuh kayak perhiasan itu kalau kita yang nyimpan orang laki kena, ya gitu beli ini gelang. Ya gitu 100 gram gitu ya apa tuh gue kalung gelang apa gitu ya kumpulin semua ada 100 gram, nah itu kan 1 nisab udah ya gitu. Nah itu kalau kita yang nyimpan itu kena zakat. Kalau orang perempuan kita kasih dia, kita beli kita kasih dia, kasih bukannya gitu ya perempuan ya gitu ya kita beli nih berapa nih 15 gram 10 gram atau berapa kasih dia nih kasih, jadi kan jadi milik dia bukan milik kita ya terserah gitu. Nah kalau kita suruh teman disuruh pakai izin pakai itu berarti kan masih milik kita ya tetap kena gitu ya. Jual dimarahin gimana? Hah? Kalau dia jual dimarahin. Iya, habis punya dia. Kalau dikasih kan, nih ya, gitu. Nah kita beli itu emas itu ya 15 gram. Nah kita kasih bini kita kan gitu. Nih beli buat lo, gitu. Kalau itu kan udah hibah, udah milik dia. Nah kalau kita suruh nih pakai ya, nah itu izin pakai, punya kita. Itu. Jadi kalau dia mati tuh. Umpama dia mati tuh punya masih gitu dia nih, bukannya nggak jadi jatuh ahli waris enggak, gitu, karena punya kita, gitu. Nah itu ya, gitu. Nah kalau kita yang nyimpen sendiri nih, bukan milik kita gitu, nah itu kena zakat. Nah kalau kita suruh dia pegang, tapi milik kita kena juga zakat. Nah kalau kita kasih, berarti enggak. Tuh orang perempuan kalau punya emas gitu, sekalipun dipunya harga 1000 gram gitu, ya. Gitu dipunya 1000 gram ya dengan macam-macam ya bentuknya, nah perhiasan dah ya meskipun disewain tuh nggak kena zakat dia karena tuh perhiasan buat dia ya itu. Ini umpama di banyak dah punya nih ada kalung ada gini gitu ya ada gelang ada nyewa gitu, ini model dulu kok sekarang sih nyewa ya bisa ditukar ada diapain kan. Kalau zaman dulu tuh minjem aja dikasih ya yang dulu nih dia mau kondangan mau ngapa nih minjem tuh sama tetangganya minjem apa minjem gelang nih minjem kalung ya mau begini nggak enak banget kosong nah, kasih Jujur masih dulu. Ya jujur masih nggak bang gitu. Nah kalau sekarang dikasih juga pulangnya Bukan jujur, Kalian dikasih. masih polos orang. iya alas gitu ya. Nah gitu kalau tuh perempuan tuh gitu. Nah dia punya perempuan nih punya gelang tuh macam-macam banyak. Ada orang nyewa gitu disewain ya pakai harga sehari berapa duit gitu kagak kena zakat ya karena itu perhiasan buat dia gitu ya karena perempuan nggak kena zakat. Nah tapi kalau kita yang nyimpan kita punya tuh tetap meskipun tuh hiasan tetap kena zakat itu ya tetap kena zakat tuh ya meskipun ya itu bentuknya bentuk ya perhiasan. Nah kalau batangan ya udah jelas sampai lagi ya emas batangan ya itu udah jelas kena zakat gitu ya, jadi kalau kita mau ya kasih aja bini kita udah kasih gitu nih beli punya duit kasih dia gitu ya udah punya dia. Nah, ntar kalau kita ada mau beli apa ya suruh dia duitnya kan itu gitu. Nah, kayak duit dia nu ada yang mau jualin mobil nu ya murah nah jual lah tuh ya hiasannya punya dia gitu. Nah kalau mau minjem nggak apa-apa kita pinjem dah pinjem ganti ya pinjem nggak ganti ya cep ya nggak ada minjem mana ya pinjem dijual agak ganti iya dasaran dari gue juga gitu kayak dasaran ya boleh tetap kalau minjem ya kata mau bini juga Kalau bicara milik bersama gimana? Hah? Kalau bicara milik bersama gitu. Bicara bersama Iya kita kasih nih, kita sama-sama dah milik sama-sama gitu. sama-sama gitu kagak boleh milik dia udah itu kalau nggak mau kena zakat gitu kalau mau kena zakat ya kita yang nyimpen ya
Gitu tuh ya. Emas itu ya. Ya. Nah, atau duit kita nyimpan sama juga. Duit kan sama juga dengan emas. Nah, gitu kita nyimpan sampai tuh kita nabung arisan. Ya. Bahwa arisan tuh ya nyampe siapa tuh setahun sampai nisab. Ya, kena zakat. Ya, kan sebulan kan nyicil tuh sekian ya nabung. Nah, tahu-tahu nyampe setahun nih, ya cukup dari nisab kena zakat gitu. Ya, kalau tuh duit tuh ya gitu ya, karena duit itu sama seperti kita nyimpen ya emas itu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi syaratnya nih dalam zakat ini yaitu ada haul. Kalau belum cukup haulnya ya berarti lo ada wajib zakat tuh gitu ya. Jadi kalau orang gusuran tuh belum tentu kena zakat. Karena bisa juga kan orang gusuran itu kan tanahnya tanah warisan. Kalau tanah warisan kan nggak kena zakat. Itu ya, gusuran. Nah, kecuali kalau tanah dagangan. Itu ya. Nah, kalau tanah dagangan abak kita dah umpama beli tanah nih, dia dagang tuh, jual beli tanah, dimati. Nah, kitanya tuh kan warisan. Kagak kena zakat. Kan ada juga orang habis gusuran ada orang nagih tuh, mana zakatnya? Zakat apaan? Orang habis gusuran minta zakatnya, orang dagang. Gitu. Banyak kan yang gitu. Iya, ditahu aja orang gusuran diparanin. Ya, dikatnya, dekat apaan? Ya. Gusur, ya uang denger sih boleh dah, gitu. Ya. Nah, kalau zakat kagak ada. Nah, orang warisan, biar kata tuh apa tuh, ya barang tadinya tuh ahli warisnya tuh, ya yang pewarisnya tuh boleh jual beli juga, ya udah sampai ke ahli waris, ya nggak jadi jual beli lagi, gitu. Nah, tinggal ahli waris, kalau didapat dia mau jadiin apaan nih, ya? Mau dagangin lagi apa enggak gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau orang apa ya orang gusuran itu enggak ada yang namanya zakatnya tuh gitu. Nah, uang denger sih ya enggak apa-apa tuh sih ada dah uang denger ya namanya kedengeran gitu kan. Nah, boleh paranin dah mana uang denger kan gitu ya. Ambil kedengarannya dibanting duitnya ambil kedengarannya. Ambil suaranya tuh. Gitu. Ambil suaranya. Dibanting. Iya. Banting duitnya ya. Nah, itu ya. Nah, walau lahzatan tuh ya. Jadi laki nitaju nisabi milkihi akan tetapi itu ya keuntungan dari nisabnya bisa memiliki nisab dengan sebab dia milikin tuh nisabnya haulan nisab di haul nisabnya. Wa in matatil ummahatu sekalipun modalnya itu mati artinya nggak ada modalnya nggak ada yang ada keuntungan ya dari keuntungannya gitu ya dari keuntungan itu ada ya maka tuh keuntungannya wajib dikeluarin gitu ya. Nah, gitu. Kaza maqalahu Barmawi wal Pasni. Begitulah apa yang dikatakan oleh Imam Barmawi dan Imam Pasni. Walau zala milkuhu fil hauli, kalau hilang nih milik seseorang ini yaitu ya fil hauli waktu haul anin nisabi dari nisab au ba'dahu au ba'dihi atau sebagian nisabnya bibaiin hilangnya tuh dengan apa dijual ya au ghairihi atau lain jual ya digadein ya apa semua ada kemudian kembali tuh bisirain dengan dia beli au ghairihi atau dengan lainnya ya bukannya beli ista'nafal haulu ya maka mulainlah haul baru. Jadi kalau kita nih punya kadang duit nih sampai haulnya kan gitu ya udah sampai haul. Nah, kemudian udah sampai haul nih ya itu kita hilang milik kita. Nah, hilang milik kita itu dengan apa? Kita jual atau kita apa kan gitu ya atau kita hibah ya gitu. Itu berarti kita nggak kena zakat itu ya gitu ya. Kita nih kita dagang dah umpama gitu nih udah sampai ke haulnya kita kasih dah gua capek dagang kasih aja anak kita nih lu yang terusin nggak keluar zakat ya karena kita nggak punya milik udah bukan milik kita kasih tuh anak kita umpama gitu lu yang terusin nih itu nggak keluar zakat gitu ya itu padahal udah nyampe haulnya gitu ya. Ambil lagi. Hah? Ntar mau dagang ambil lagi.
Iya. Iya. Nah kalau giliran musim rame, ya diambil lagi. Gitu. Wah, rame lu nggak bisa dagang lu kan gitu. Nah, ambil lagi sini milikin. Nah, itu dari mula lagi haulnya. Yang mana sih kagak, dia baru mau dapetin. Ya, gitu. Begitu bulan apa nih, ya, habis lebaran, ya, gitu, sepi, ya gitu kan, dagang. Nah, dikasih dah tuh. Udah ini jangan dagang, gua enggak dah. Berhenti kan enggak keluar haul, enggak keluar nisab tuh. Ya, enggak kedekat. Begitu bulan Maulid kan rame. Gitu, ya. Mulai rame nih, diminta lagi tuh. Ya, anak. Bawa air. Iya, gitu. Ya, karena mau helah sama Allah mau iya diakalin. Kalau akalin lagi dia. Ya, jangan gitu, ya. Nah, gitu. Ini kan secara hukum. Secara hukum tuh artinya kalau kita udah nyampe menghaulnya, sekarang kita hilangin milik kita. Ya, dengan jalan apa kita jual. Atau kita hibah, atau kita apa, wakafin kan gitu. Nah itu, ya, gitu kan nggak kena gituan, ya, nggak kena zakat, gitu, ya, oh, ya. Nah, titiknya, nah, ya, bibaiin au ghairihi itu, ya, dengan dijual atau lainnya. Nah, kemudian ada bisyira'ihi, ya, kemudian dikembali lagi tuh milik dia dengan dia belinya, yang tadi dijual dibeli lagi, ya dia, gitu, ya. Nah, au ghairihi atau yang lainnya, ya, dengan dipinjam atau apa. Nah, ista'nafal haulu, ya, karena itu mulain lagi haulnya. Karena dia baru punya lagi. Gitu, ya. Itu. Karena orang itu utang. Utang iya. Masuk enggak? Ya kalau memang tuh orang utang gitu. Nah, kalau dia tuh ada harapan dia bayar, nah itu kita wajib keluarin zakat. Hitung. Kalau memang tuh ada harapan bayar, gitu. Nah atau juga kalau kita nggak mau hitung di situ, nungguin dia bayar aja. Nanti dia bayar kita potong tuh. Berapa tuh harus kita keluarin tambahan, gitu. Ya. Jadi kalau umpama dia ngutang nih berapa nih 10 juta umpama gitu, ya. Nah nanti kita keluarin zakatnya. Kalau 10 juta tuh, ya 2,5% berapa? Lewat tambahan yang kemarin tuh. Jadi kita keluarin zakatnya nih yang ada aja dulu, ya. Yang ada nih, yang orang utang. Ya, karena kita belum tentu harapan dibayar apa kagak kan. Nah, kecuali memang kalau dipasti ya dibayar. Ya. Nah, meskipun dikasih apa tuh? Giro ya. Giro apa-apaan tuh? Kertas itu yang berapa bulan gitu. Giro kan? Gitu ya, dikasih giro tuh. Ya, umpama berapa bulan nih? 2 bulan, 3 bulan kan. Nah, kita udah sampai haul sini. Gitu. Itu kan sama juga orang minjem, ngutang gitu. Nah itu ya boleh juga kalau emang harapan kita nih bahwa giro nih bagus, ya udah kita keluarin aja kan gitu. Nah kalau enggak, ya diminin aja dulu. Ini yang digiro berapa puluh juta gitu. Nah ya tinggal yang ada aja dulu kita hitung. Nah nanti kalau gironya cair, nah baru kita tambahin lagi, gitu. Ya. Nah kalau emang tuh ya cakep giro bagus kan. Nah kalau emang tuh gironya belum tahu kan gitu. Ya. Nah ya, jadi kita tinggal ini aja kalau orang utang nih, jadi lihat apakah benar dia bakal bayar apa kagak gitu ya. Jadi boleh kita kalau harapan tuh emang benar dia bakal bayar ya kita segerain aja bayar zakatnya. Nah kalau emang tuh enggak ya tunda aja dulu sampai dibayar, nggak apa boleh ya. Jadi mentakhirkan tuh zakat sampai dia orang itu dia bayar, bukannya kita nggak mau bayar tapi kita mau bayar tapi nungguin. Ya, nah tuh ya masuk gitu. Nah itu ya gitu. Nah katanya tuh kalau tadi tuh ista'nafal haulu in kita al awalnya bima fa'alahu dengan apa yang dia kerjakannya tuh. Pasara milkan jadidan maka jadilah buat dia itu milik yang baru. Maka haulnya juga berubah lagi baru lagi. Fala buddalahu min haulin akhar maka pastilah dia itu ada padanya haul yang lainnya tuh. Wa kadzalika yustaratul haulu lin nuqudi. Tuh ya, begitu juga tuh disyaratkan haul pada nuqud harta nih, duit. Nah, gitu ya. Nuqud nih. Dunal makdan. Kalau makdan tuh tadi barang apa temuan ya, rikaz ya, makdan harta karun. Nah, itu dia enggak pakai haul. Jadi kapan kita ketemu jadi duit, nah keluarin. Gitu.
Ya, jadi keluarin tuh zakatnya, ya gitu separuh. Kalau makdan nih, rikaz, gitu ya. Kita ketemu nih, simpanan tuh, masa jahiliyah, emas gitu, umpama apa nih, piring, emas nih. Nah udah, kita jual sono. Ya, berapa duit tuh? Nah keluarin zakatnya separuh. Ya, kita dapat separuh, yang separuhnya keluarin zakatnya. Jadi bagi dua gitu. Iya bagi dua, ya. Karena itu kan bukan ya bukan usaha boleh gituan, namanya boleh. Ya, nah dapat dah gitu. Nah dapat separuh juga lumayan kan. Ya lagi gali-gali tanah, ya dapat piring emas nih. Itu jual dah, itu ya. Itu ya. Jual dikit-dikit aja. Hah? Ya sama aja. Mau jualnya dikit-dikit boleh, mau banyak-banyak. Ya jual dikit ya tetap juga keluarin separuh juga. Itu. Ya, dicicil itu. Ya, jualnya dikit-dikitan. Tetap juga. Nian jual sekaligus banyak kalian. Itu ya rikaz makdan tuh itu separuh tuh. Gitu. Jadi nggak pakai haul dia. Ya nungguin akan belum sampai haulnya kagak. Jadi kapan kita ketemu jual, nah itu dah keluarin. Ya? Iya sekali doang. Tapi sih kalau yang udah bagian kita umpama banyak kita simpen, kena juga. Ya umpama kan dapat nih berapa gitu kan? Banyak nih pakai ratusan juta dah. Itu kan nggak habis itu makan setahun. Ya. Nggak habis makan setahun tuh umpama. Nah masih ada tuh, ya. Nah kita simpen, nah kena yang simpenan kita. Diambrakin aja dalam nama Rida. Diambrak aja dah. Bebas aja gitu. Namanya boleh dapat ya. Itu ya. Nah, tuh ya. Nah, ya gitu tuh ya. Dunal ya nikut tuh. Dunal makdan alal mazhabi. Ya, kalau makdan ini enggak ada haulnya tuh menurut mazhab. Wadunar rikaz bil ijma. Kalau rikaz juga enggak ada haulnya. Ya, simpenan tuh ya jahiliyah. Nah, bil ijma'i dengan ijma' ulama tuh. Wa tijaratu ya dan juga linukudi ya wa istatu linukudi wa tijarati dan juga disyaratkan tuh haul ya itu bagi tijarah nih ya perdagangan ya. Qala al-Asqalani berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram wa an Ali radhiyallahu anhu qala dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala kata Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah idza kanat laka mi'ata dirhamin apabila kamu memiliki 200 dirham. Nih 200 dirham itu perak ya. Gitu. Wahala alaihal haulu dan sampai padanya itu haul papiha khamsu darahima maka pada 200 dirham tadi dikeluarkannya 5 dirham gitu ya. Nah 100 dikeluarkannya 5 ya. Nah ya. Nah itu ya. Ini peraknya dirham tuh ya. Walaisa alaika sayun ya dan tidak ada bagi kamu sesuatu tuh artinya enggak ada lagi selain dari itu hatta yakuna laka isruna dinaran sehingga ada bagi kamu itu 20 dinar. Kalau dinar emas, kalau dinar tuh ya 20 miskal gitu ya. Jadi kalau punya emas tuh 20 miskal, nah itu wajib keluar zakat karena itu udah disebut nisabnya. Ya kalau emas 20 miskal itu ukurannya ya satu miskalnya tuh 3,3 berapa lagi gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau dijumlahkan tuh ya 77, sekian gitu. Nah ini kita bulatin aja 78 gitu ya. Ini gampangan ya. Nah 78 tuh. Jadi kalau emas 78 gram. Kalau perak itu 200-an tuh gitu gram ya. Itu karena harga perak kan lebih murah ya daripada harga emas gitu ya. Nah kalau emas tuh 20 miskal itu ukurannya 78 gram gitu. Nah itu udah nisabnya ya. Nah jadi wajib kita keluarinnya tuh 2,5%-nya itu ya. Nah itu ya kalau emas tuh ya tuh ya dalam hadis ini Rasulullah bilang begitu tuh dunan wahala alaihal haulu maka sampailah padanya itu haul papiha nisfu dinarin maka yang dikeluarkan setengah daripada dinar pamazada kalau lebih payuzhasabu zalika kalau lebihnya tinggal hitung aja dah
Itu ya, masih lebih berapa nih? Hitung dah ya lebihnya. Waza ya zalika ya walaisa fi mali zakatin ya tidak ada pada harta zakat itu hatta yaqula alaihil haulu sehingga ada padanya tuh haul. Jadi zakat itu mesti ada haulnya tuh sama nisabnya nih. Haul. Rawahu Abu Daud. Ini hadis riwayat Abu Daud wa huwa hasanun. Ini hadis hasan. Wa qadih talafu fi rafihi dan menjadi khilaf ulama tentang ya hadis marfu ini. Ya, gitu ya. Fi rafihi itu tentang hadis marfu ini. Apakah ini ya kuat apa enggak gitu ya. Nah, intaha. Wa yustaratu fi hadzal anwa'i dan disyaratkan lagi pada macam seperti ini asitatudu yang 6 macam tuh ya binatang apa tuh harta zakat tadi an-nisabu tuh ya. Jadi ada haul ada nisab kalau yang namanya zakat tuh ya gitu. Nah, kalau zakat provisi gimana? Ya udah tuh nggak tahu tentuannya dah tuh ya ulama sekarang kan ada tuh ya zakat provisi gitu kan profesi ya dikeluarin kan tuh keluarnya berapa tapi kalau ulama dulu nih nggak ada ya yang namanya tuh zakat provisi tuh nggak ada gitu kalau sekarang kan ada tuh ya dituntut ya karena dibandingin tuh dengan apa ya mereka tuh membandingin dengan zuro ya dengan petani ya kalau ya tani aja tuh kan sekali setiap panen keluarin zakat kan itu ya panen keluarin zakat. Nah jadi itu ya ulama sekarang itu mengkias gitu zakat profesi itu. Jadi kalau dia tuh dapat setiap bulan sekian, berarti kan melebihin daripada petani. Ya kayak dulu kan macam kayak dokter kan gitu kan. Dokter kan mahal-mahal tuh. Ya sehari berapa duit dapat dan gitu. Nah sebulan kan bisa puluhan juta kan gitu ya. Jadi dituntut tuh untuk ya ngeluarin zakat tuh itu ya setiap didapat keluarin. Nanti dapatin ya teman dikhawatirin lagi ya begitu ntar setiap bulannya tuh dikeluarin ya nah sisanya kan disimpan ya nyampe haulnya tidak keluarin ya karena dianggap udah keluar zakat. Nah ini enggak kan ya bahaya juga kan tapi dianggapnya tiap bulan udah keluarin gitu kan ya tiap bulannya dia udah keluarin gitu ya sekarang kan banyak itu orang yang apa tuh ya pejabat kan gajinya kan ya gede-gede kayak ya ratusan juta gitu. Nah itu kan nggak habis dimakan gitu. Nah sisanya dikeluarin habis apa tuh idenya zakatnya dikeluarin sisanya kan disimpan setahun ya melebihi dari nisab nggak dikeluarin ya yang dianggap juga keluarin itu tuh ya dengan adanya tuh zakat provisi tuh gitu ya. Ini kalau ulama kita dulu tuh nggak ada yang namanya zakat provisi, hanya namanya zakat ada haul sama nisab. Kalau udah sehaul udah ya di haulnya cukup nggak nisabnya, kalau nggak cukup nisabnya bebas zakat. Nah kalau memang cukup tuh nisabnya ya keluarin kalau udah haul. Nah karena cukup nisabnya belum haul jangan dikeluarin. Karena ada dua syaratnya tuh dua gitu ya. Nah, ya satu haul dan nisab gitu. Tuh ya gitu tuh. Ya. Nah, dia di sini katanya an-nisab bi kasrin nun wa huwal al-qadru. Nisab itu dengan kasron nun bacanya nisab itu kadar allazi tajibu fihi zakat, yaitu kadar yang wajib dikeluarin zakat aidon juga. Usturita aidon ya, usturita haulu dan juga disyaratin haul. Jadi udah nisab juga, haul juga gitu. Fi ba'diha pada sebagiannya walakinin nisabu fit tijarati ya akan tetapi nisab itu pada harta perdagangan nih innama yakunu mu'tabaran fi akhiril hauli hanya saja yang dianggap ya itu pada akhir haul ya kalau tijarah nih dagangan yaitu nanti nisabnya ya apanya tuh ya haulnya ya nisabnya tuh dihitungnya nanti akhir haul. Ini kalau kita dagang tuh, ya adanya kan di akhir nanti. Begitu sampainya akhir haul, kita dagang dari bulan apaan nih. Kan gitu. Nah sampai tuh setahun, nah hitung tuh. Ya, harta kita cukup gak senisab? Kalau cukup nisab keluarin. Kalau nggak cukup, ya udah nggak wajib gitu ya. Jadi nisab perdagangan tuh di akhir ya, haulnya tuh gitu ya. Nah, wapi kaulin pada satu kaul
ya bukan di atasannya fi akhiril haul li'annahu halatul wujub karena haul itu keadaan yang mulain ujub wajib dikeluarkan nama qablahu tapi bukan sebelum haul. Kalau sebelum haul tuh berarti belum wajib gitu ya. Nah ya gitu duna ya maqablahu likasrati itirabil qayyimi karena kalau sebelum sampai haul itu dikhawatirkan banyak berobahan tuh nilai ya kan gitu ya. Kalau udah sampai haul kan berarti memang udah nggak berubah. Nah kalau sebelumnya haul nih kan bisa aja kan berubah ya gitu nilai-nilainya nih gitu perubahan tuh ya ada nilai gitu gimana dunan nisab ya tapi tidak nisab tuh katanya paya bertadi ol haul maka ya nah ya gitu qimatuhu dunan nisabi paya bertadi ol haulu maka mulain tuh haul itu waya betulul awal kalau baru mulain haul ya berarti yang pertama tadi udah habis gitu ya. Jadi kalau kita tuh dagang apa gitu ya jadi mestinya kita tahu awalnya nih ya kapan tuh kita mulain. Nah nanti begitu di akhir kita hitung cukup gak satu nisab. Nah cukup satu nisab nah keluarin gitu. Nah kalau kan gak satu nisab ya udah ya nggak. Nah nanti tutup buku tuh tahun nah mulain lagi umpama kayak kita habis lebaran dah gitu kan ya di lebaran kan habis dah tuh ya habis dah tuh ya dihitung dah tuh nisabnya dia keluarin dekatnya titik dah habis. Nah ya habis lebaran baru mulain lagi kan, nah ya dagang terus lagi, nah mulain lagi, ya, sampai nanti akhir lagi gitu, ya, gitu. Nah kalau kita kan memang nggak kayak putus-putus begitu, memang terus lah muter terus gitu, ya. Kita yang giliran musim sepi bukannya berhenti kan, ya, iya lagi sepi nih, bukannya berhenti dagang kan, berhenti gak? Agak kan aja nawar ya. Lagi sepi apa istirahat aja. Tapi kan tetap dagang juga kan. Ya teman sepi gitu, ya. Tetap gitu. Bukannya berhenti. Kalau berhenti kan nanti mulain lagi. Gitu, ya. Gitu, ya. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya gitu. Nah, habislah awalnya gitu, ya. Mutaban fi akhir qaulian nahu itu ini sabayab diul qaul ayab tulul awal fatajibuz zakatu hatta yatimma qaulusani maka wajiblah zakat itu sehingga sempurna haul yang kedua wa huwa nisabun yaitu cukup satu nisab. Kaza apa dahun Nawawi fil Minhaj beginilah apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya wa Ibnu Hajarin dan Ibnu Hajar fi syarhihi dalam sarah Minhajnya tuh Imam Nawawi. Wa qala sahibul umdah ya wa qala sahibul umdatus salik berkata pengarang Umdatus Salik ya Imam Anwar Ad-Darbili ya anna ya gitu tabelugu ya tabelugha japan khalisan minal qasri watibni khamsu ausakin maka bilangannya tuh sampai ya nisab kalau kering tuh ini tumbuhan ya biji-bijian kering katanya khalisan yang murni tuh minal qasri jadi pada kulit. Ya, jadi kalau biji-bijian nih, ya bilangannya tuh cukup satu nisab katanya. Itu kalau dia kering, ya nggak ada kulitnya dan juga nggak ada biji, itu satu ausakin, itu 5 wasak gitu, ya 5 wasak. Yaitu ya kita kalau kita dileterin tuh, ya dikiloin, nah itu 600 ya kilo gitu, ya 6 kintal. Itu padi tuh yang udah ya bersih ya jadi udah nggak ada apa tuh ya batangnya nggak ada ini tuh gabe doangan nah segitu ya ada 600 ya ada 6 kintal tuh 600 kilo nah itu sampai nisabnya ya kalau padi itu gitu ya nah satu ausakin tuh intaha gitu ya nah ini ya wa wajibun nakda ini dan yang kewajiban pada emas dan perak hatal makdan sehingga tuh ya barang ya temuan dunar rikaz bukannya rikaz wat tijarah dan barang tijarah itu rub'ul usur 1/40 ya gitu
ya artinya 2,5% tuh gitu. Walakin pitijarati akan tetapi kalau harta dagangan nih ya tibaruhu minal qimah. Kalau harta dagangan itu nanti dihitungnya dari nilai harga ya. Kalau dagangan tuh jadi berapa nih harganya gitu ya, qimah tuh ya. Li'annaha muta'alliqun zakatut tijarah. Karena tuh qimah itu ya berhubungan dengan zakat tijarah. Fala yajuzu ikhrajuhu, maka kalau harta dagangan nih nggak boleh kita keluarin zakatnya itu min ainil aradi, yaitu dari barang dagangannya. Ya, jadi kalau barang nih kita zakat tijarah, jadi nggak boleh zakatnya tuh kita keluarin barangnya, barang dagangan. Ya, kayak kita sini kan mau bikin baju tuh, ya baju anak-anak kan. Jadi kita tuh nggak zakatnya bukannya keluarin bajunya. Ini baju berapa kudi gitu kan. Ya, nah nanti gitu enggak. Kalau kambing kan emang kambingnya. Gitu nih zakat kambing tuh naam kambing, sapi, ya gitu kan. Nah nanti tuh binatangnya yang dikeluarin, nggak boleh pakai duit. Ya, kecuali kalau udah nggak ada jenisnya. Gitu ya, nggak ada nih ukurannya kayak sapi, macam yang ukuran apa tuh ya nanti kan dia 30 ya ekor keluar zakatnya kan gitu. Nah sekarang nggak ada tuh sapi yang ukurannya labun pamo gitu ya. Nah itu nggak ada gitu ya. Nah itu boleh duitnya. Nah kalau kita tijarah nih nggak boleh kali gitu ya. Ada juga kan orang zakat tijarah dibeliin kain ya buat bagi orang, nggak boleh juga. Ya, ini zakat tijarah nih, ada duit nih, zakat tijarah, ya. Nah, gitu dibeliin aja kain, bagi-bagiin orang. Gak boleh. Ya. Yang jual kain aja nggak boleh jual kasihin kain. Karena kan dijual kain nih. Ya. Mau dijual kain nih yang pakai ratusan kudi. Nah, giliran zakat tuh nanti bagiin aja kainnya zakatnya. Keluarin kagak. Ya, karena kalau yang zakat tijarah itu yang dihitung nanti duitnya, qimahnya tuh. Jadi yang dikeluarin itu juga. Jadi bukan nggak boleh tuh barangnya dikeluarin itu. Nah, ini kalau kita punya zakat tuh tijarah gitu jangan dibeliin berupain apa tuh. Ah, ini beliin lah orang kain atau mukena ya, kasihin buat zakat nih. Kagak boleh, nggak jadi. Tetap duit tuh. Ya, karena kita tijarah. Jadi duit dikasih. Jadi kalau kita dikasih kain, boleh itu nanya mana zakatnya duitnya gitu. Iya. Gitu, ini kain mungkin hadiahnya, gitu, zakatnya mana, gitu, ya boleh tanya, ya kan boleh, kalau zakat kan boleh kita tanya, boleh nih kan, ya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu kan Allah kata minta tuh sama orang-orang kaya tuh zakatnya, ya karena apa? Buat bersihin dia kan, tuzakkihim wa tutahhiruhum, ya karena buat bersihin dia dan ya, mensucikan. Karena zakat itu kan harta kotoran. Itu ya. Harta kotoran orang kaya. Itu. Nah kita jangan ambil orang miskin. Ya kalau orang kaya tuh orang miskin minta tuh zakat hilang. Ya karena apa? Kotorannya diambil sama dia. Gitu. Dia yang bersihin. Dia kagak mau kasih. Didemen juga sama kotoran. Hah? Didemen juga sama kotoran. Didemen juga. Enak ya. Sayang. Ya bersih itu kan Allah bilang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum do. Wa sholli alaihim tuh doain, bukannya sholatin. Ini enggak kasih lu gue sembayangin lo. Itu ya. Ece minta banyak orang kaya gitu enggak dikasih zakat, gue sembayangin lo. Ya, doain, dikasih begitu dikasih ambil. Nah doain barakallah fima anfaqta wa fima amsakta. Itu kalau dikasih tuh doa orang kasih ya zakat, kasih hadiah, kasih apa tuh doanya itu Nabi ajarin tuh. Itu ada di tafsir sono ya. Nah gitu barakallah fima anfaqta wa fima amsakta ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kamu ya yang kamu keluarin, yang kamu simpen tuh gitu ya. Nah itu ya. Karena itu kotoran. Ya Rasulullah tuh nggak kasih kan keluarga Nabi tuh nerima zakat. Karena zakat itu kotoran. Nggak boleh haram buat keluarga Nabi untuk menerima zakat. Ya karena
kotoran. Hanya Sayyidina Hasan tuh pernah makan korma zakat tuh Nabi korek, ya, buangin dari mulutnya, ya, supaya dilepain, ya, nggak kasih. Karena keluarga Rasulullah tuh nggak boleh makan, ya, barang itu. Nah kalau hadiah boleh, Rasulullah tuh terima orang hadiah, itu. Kalau zakat nggak, itu, ya, haram, ya, buat keluarga Rasulullah gitu. Ya. Nah tuh, ya, gitu tuh. Jadi wajib tuh, ya, nakdain dan tijarot tuh lakin fit tijarot tuh tibaruhu minal kima li'annaha muta'allikun tijaratu zakat tuh fala yajuzu ikhrajuhu an ainil irdi, ya, maka nggak boleh kita keluarin dari barang tersebut, gitu, ya. Nah gitu. Wa ammarikazu pafihi khumusu, kalau haterikat itu yang dikeluarinnya tuh 1/5-nya, ya, yang boleh kita simpenan tuh dapat, ya, simpenan jahiliyah, ya, kita dapat tuh haterikat itu. Nah itu 1/5-nya, jadi itu, ya. Nah tuh, ya. Nah habis itu, ya, wa wajibul hubub buat simar allazi sukiyat bimu'natin nisbul usur, sampai sini dah, ya. Nah, ya, wa wajibul hubub, ya, kewajiban keluarin zakat nih biji-bijian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min alilali wal abad wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yandalu la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.